Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer, yang dimana silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikan setiap materi yang dijelaskan, yaitu sebagai berikut, dan laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat perkenalan identitas mahasiswa dan penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Pertama-tama di sini saya akan membuka command prompt. Diawali dengan CD atau change directory, digunakan untuk berpindah dari satu directory ke directory lainnya di command prompt. Untuk nomor 2 ada CLS atau clear screen, membersihkan tampilan layar command prompt dari seluruh teks dan output yang sebelumnya ditampilkan. Selanjutnya untuk nomor 3 ada CLS slice tanda tanya, yaitu menampilkan informasi bantuan tentang perintah CLS. Biasanya digunakan untuk melihat apakah ada parameter tambahan atau penjelasan tentang fungsionalitas dari perintah tersebut. Selanjutnya ada dir slice tanda tanya, untuk menampilkan bantuan dan opsi tambahan dari perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi directory atau file dan folder. Untuk nomor 5 ada ipconfig, digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan IP dasar dari perangkat yang sedang digunakan, sangat berguna untuk mengetahui status koneksi jaringan. Untuk nomor 4 ada ipconfig/all, menampilkan semua informasi jaringan secara lengkap, termasuk alamat MAC, status DHCP, DNS yang digunakan, dan last time. Cocok untuk troubleshooting masalah jaringan secara menyeluruh. Selanjutnya ada ipconfig/tanda tanya, menampilkan daftar lengkap dari opsi dan parameter yang bisa digunakan bersama perintah ipconfig, berguna untuk mengetahui fitur-fitur yang disediakan oleh perintah ini. Untuk nomor 8 ada ipconfig release, untuk melepaskan alamat IP saat ini yang diperoleh dari server DHCP. Perintah ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik IP atau saat ingin mendapatkan IP baru. Untuk nomor 9 ada ipconfig renew, meminta dan memperbarui alamat IP dari server DHCP setelah dilepaskan dengan perintah slice release, sering digunakan untuk memperbaiki masalah konektivitas jaringan secara cepat. Selanjutnya untuk nomor 10 ada ipconfig display DNS, menampilkan daftar cache DNS yang tersimpan di komputer. Cache ini menyimpan hasil pencarian DNS sebelumnya seperti IP dari nama domain, sehingga mempercepat akses ke situs yang pernah dikunjungi. Untuk nomor 11 yaitu ada ipconfig/flush DNS. Untuk menghapus semua entry dalam cache DNS lokal. Ini penting saat terjadi kesalahan DNS atau ketika alamat IP sebuah domain telah berubah tapi sistem masih menyimpan cache lama. Untuk nomor 12 yaitu ada ipconfig register DNS, yaitu untuk mendaftarkan ulang komputer ke server DNS. Ini membantu memperbaiki masalah resolusi nama hostname di jaringan, terutama dalam jaringan lokal yang menggunakan DNS dinamis. Untuk nomor 13 ada ping, digunakan untuk mengirimkan paket ICMP
ke alamat IP atau domain untuk menguji apakah koneksi ke alamat tersebut dapat dicapai, berguna untuk memeriksa apakah komputer atau server hidup dan merespon. Untuk nomor 14 ada net state atau network statistic, menampilkan koneksi jaringan aktif, port yang digunakan, dan statistik protokol TCP atau UDP. Sangat berguna untuk memantau lalu lintas jaringan, koneksi terbuka, dan potensi masalah keamanan. Selanjutnya ada tracker atau tracker router. Tracker route melacak jalur yang dilalui paket data dari komputer pengguna ke tujuan host atau domain, menampilkan setiap hook atau titik yang dilewati lengkap dengan waktu responnya, berguna untuk mendiagnosis masalah rute atau keterlambatan jaringan. Selanjutnya untuk nomor 16 ada ping, merupakan gabungan antara ping dan tracker, memberikan informasi rute serta statistik kehilangan paket di setiap hook. Ini memberikan gambaran lebih lengkap tentang kualitas jalur jaringan dari titik awal ke tujuan. Untuk nomor 17 ada NS look up, yaitu digunakan untuk memeriksa informasi DNS seperti mengonversi nama domain menjadi IP dan sebaliknya. Dapat digunakan untuk melihat informasi DNS server yang digunakan atau melakukan query ke DNS tertentu. Selanjutnya untuk nomor 18 yaitu ada net atau network cell, perintah tingkat lanjut untuk mengkonfigurasi dan mengelola jaringan Windows. Bisa digunakan untuk mengatur alamat IP, konfigurasi WiFi, firewall, proxy, dan banyak lagi. Selanjutnya untuk nomor 19 ada root, yaitu untuk menampilkan dan memodifikasi tabel routing IP system. Tabel ini mengatur bagaimana paket jaringan dikirim ke tujuan, bisa digunakan untuk menambahkan, menghapus, atau melihat rute statis dan dinamis. Selanjutnya ada net yang terakhir, nomor 20, yaitu digunakan untuk berbagai perintah jaringan, melihat user di jaringan, membuat koneksi ke server folder, manajemen user, mengatur layanan, dan lainnya. Demikian tugas 2 jaringan komputer ini. Mohon maaf bila mana ada yang kurang tepat, dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.